Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Jadi untuk yang baru pertama gabung, ketinggalan satu pertemuan, tapi sudah saya kirim videonya ya. Jadi kemarin kita membahas tentang dasar logikanya. Hari ini kita akan membuat database aktivitas farmakologi dalam bentuk skor docking. Nah, sehingga hari ini database skor docking sebagai parameter aktivitas, dan besoknya adalah kita akan menghitung deskriptor sebagai mendeskripsikan struktur molekul. Baik, jadi kemarin sudah kita bahas kode PDB-nya adalah 1 EKK ya. Jadi kita akan memvalidasi 1 EKK. Saya belum share screen. Satu EKK. Jadi dalam HKSS itu target sangat penting. Jadi kalau targetnya nggak matching ya nggak ada HKSS-nya nanti. Nah di sini salah satunya menggunakan RCSP ya. Bisa juga yang lain. Nah di sini yang akan kita download targetnya adalah download dalam bentuk legacy PDB format. Nah, udah terdownload yang kesekian kali. Kemudian kita akan copy ya. Dan kita copy di downloadan tadi 1 EKK-nya akan saya copy, saya tempatkan di namanya folder kerja ya. Di kelas online pertemuan kedua. Ya, jadi kita akan membuat folder baru. Kita kasih nama yang berbeda, yaitu kita kasih tanggal validasi 1 EKK. Kita kasih tanggalnya tanggal 9 ya, Juli. Kemudian kita akan mempreparasi protein dan replikan ya. Jadi saya pakai Yasara. Kalau pengen punya nama sendiri silakan ke webnya Yasara, daftar, nanti dapat lisensi ya. Kalau di sini masih punya lisensi saya. Load PDB file yang tadi ada di ada di kelas online, ada di pertemuan kedua, ada di action, ada di tanggal. Nah, kebetulan kita dapat yang sangat sederhana ya, cuma 1 chain-nya. Biasanya kompleks ya, A, B, C, D, F, G, H, I, Y sampai Z, sampai A aksen, B aksen, dan seterusnya. Nah, itu tergantung mohon bisa diizinkan sama peserta kalau ada yang masuk. Jadi biasanya ada banyak, itu tergantung cara membuatnya di lab basahnya ya. Ada yang bisa rapi hanya 1 atau 2 chain, ada yang sampai masih
polimer begitu. Nah, di sini tidak boleh kita gerakkan ya. Jadi kalau misalnya ini saya gerakkan dikit, nah udah bergerak ini ya. Apalagi kalau diputar-putar, diputar-putar gitu ya. Itu udah nggak bisa dipakai ya. Kenapa? Sudah berubah, tidak asli lagi. Itu harus kita ganti dengan file new. Yes. Kita bersihkan layar, kita load lagi PDB file. Nah, nggak boleh digerakkan 3 dimensi. Tapi kalau dipencet F1, F2 boleh. F1, F2, F3, F4, F5 boleh. Ya, yang penting 3 dimensinya nggak digerakkan. Ini kalau kita klik ternyata ada 2 molekul. Ya. Molekul A atas dan A bawah. Biasanya yang A atas itu target. Ya, target. Yang bawah itu biasanya obatnya. Ya. Nah, dan ada air, ada PO4 ya. Jadi kalau kita kembali ke tadi ke ini 1 EKK ya. Nah, di sini membentuk kompleks dengan inhibitor quinasolin ya, quinasolin. Kodenya ini. Nah, jadi di sini yang saya pikir udah bisa ini ya. Udah pada pintar tapi nggak ada salahnya ya sebagai narasumber. Walaupun sudah tahu, saya ulangi. Siapa tahu ada yang belum tahu. Jadi di sini biasanya ada small molecule. Nah, small molecule di sini kadang-kadang lebih dari 1. Nah, itu kadang-kadang membuat salah kita ya. Nah, kebetulan ini sangat sangat simpel ya. Jadi di sini jelas yang dimaksud ligan itu adalah obatnya itu FMM yang ini ya. Fosfat nggak mungkin obatnya fosfat gitu ya. Tapi kalau yang lain biasanya ada molekul lain dan itu kita bisa salah kalau tidak hati-hati. Seperti misalnya ada gliserol, ada NAG ya dan lain-lain ya. Nah, logam-logam biasanya kita delete waktu preparasi. Di sini dalam pembuatan PDB itu belum mengandung hidrogen. Jadi wajib kita tambahkan hidrogen. Jadi proses selanjutnya adalah ini kita tambahkan hidrogen dengan cara add hydrogen to all. Ya. Tadi kita lihat di sini banyak HOH, banyak air. Ada MMA, ada fosfat ya. Jadi untuk mendelete itu diklik kanan delete. Tapi karena airnya banyak, lebih baik dari sini. Untuk menghilangkan air, edit, delete water. Maka langsung hilang ya. Di sini waternya langsung hilang. Tinggal PO4 dan FMM. FMM ini adalah obatnya, jangan di delete. Sehingga ini kita, fosfatnya kita klik kanan, kita delete. Kita ulang lagi. Masih ada fosfat, kita klik kanan, delete. Nah, jadi sekarang sudah sempurna, sudah ada hidrogennya tadi. Airnya sudah hilang dan ini sebagai bahan untuk docking nanti. Ini akan kita simpan sebagai Yasara objek. File save as sebagai Yasara objek. Kita klik di sini. Nah, silakan mengizinkan masuk serta yang lain. Nah, yopnya ini ada bintangnya ini kita hapus. Kalau tidak dihapus tidak bisa disimpan ya. Jadi anunya sama, namanya 1 EKK yop. Kemudian kita oke. Dan kita bersihkan layar. Kemudian kita panggil lagi. Load ya secara objek lagi kita panggil. Sekarang yang akan kita hilangkan adalah obatnya. Jadi obatnya ini akan kita copot dengan saja klik kanan delete. Ya, maka obatnya udah nggak ada sekarang. Tinggal target. Nah, target ini adalah suatu protein sesuai dengan softwarenya namanya Plant Protein Ligand and System. N-nya itu semut ya. Silakan diizinkan masuk yang baru mau masuk. Nah, ini akan kita simpan sebagai protein mol2 ya. Jadi save as sebagai other file format. Kemudian 1 EKK-nya diklik.
Formatnya kita cari mol2 sibil mol ya. Mol2, jadi jangan yang ml. Di atas ada ml. Ini ada ml2 sibil mol2. Harus ada yang O-nya, mol2 sibil mol. Mol2 sibil mol. Nah, yang ini. Dan ini kita kembali ke ini, validasi 9 Juli. Juli atau Juni sekarang? Sekarang bulan apa ya? Bulan Juni ya, Juni ya. Nanti kita rename Julinya. Juni maksudnya ya. Yang kita oke. Nah, selection nggak komplit, kenapa? Berarti ada yang tidak komplit tadi, belum diklik. Nah, ini harus diklik. Ini harus diklik. Kemudian ini tadi kita hapus ya. Kita ganti menjadi protein mol2. Ya, jadi disimpan dalam bentuk protein mol2, kita oke. Nah, dan kita ulangi lagi, bersihkan layar, yes. Kemudian kita load lagi, load dasar objek. Sekarang gantian, yang kita delete adalah targetnya, proteinnya. Sehingga ini yang atas kita klik kanan, delete. Nah, maka di sini ada senyawa. Senyawanya FMM tadi ya. Jangan digerak-gerakkan, kita simpan sebagai save as other file format ya. 1 EKK, mol sibil mol2. Kemudian di sini proteinnya tadi diganti menjadi referen ligand. Bagi huruf kecil, ref underscore ligand titik mol2. Oke. Nah, sementara kita cukup menggunakan Yasara untuk preparasi, tapi akan kita tampilkan lagi. Tadi kan di pinggir kelihatannya ya, tapi nanti kalau udah kita load lagi, nanti udah di tengah ya. Kita lihat file, kemudian other file format, protein, mol sibil. Oke. Ya. Tadi kan di bawah sini ya. Nah, kita lihat di mana posisinya ya. Sekarang udah ada di tengah. Mol2 sibil. Nah, kalau kita pencet F1, F2, nah di situ. Nah, sekarang ini udah bisa kita gerak-gerakkan karena ya. Jadi nanti ini kita copot, kemudian kita copot ya. Nyopotnya pakai apa? Pakai, tadi kan udah kita copot. Nanti dari replikan itu dengan margin kita buat 10 konformasi dengan molekul yang sama, posenya beda. Nanti baru kita dockingkan untuk mencari validasinya. Sekarang kita akan preparasi ligand dengan cara membuka marginnya. Marginnya yang margin skat aja, yang 2 dimensi. Nah, ini sudah kebuka tadi. Tadi memberi kuliah di ITERA tadi. Desain molekul B. Boron haba gamma, BHG. Ini efeknya lebih bagus dari anti leukemia asanaptiridin. Ini kita bersihkan layar. File new clear dash. Ya, kita akan load tadi kita udah nyimpen ya, open. Setelah contoh HKSS, pertemuan kedua, action, validasi 9 Juni, ini 9 Juni ya harusnya. Ngerenamnya nanti aja. Kita buka. Jadi ada ref ligand ini ya.
Nah, tidak rapi. Nah, ini akan kita buat rapi dengan cara struktur clean 2D, clean in 2D. Nah, sekarang seperti ini. Nah, kalau ada yang tanda seperti ini, N tapi kok ada garis merah, ini tandanya harus direvisi. Karena tidak sesuai valensinya ya. Harus kita klik di sini. Kalau yang minus O ya O sesuai dengan atomnya. Ini N, jadi N kita klik di sini terus kita tempel di sini. Nah, ternyata muatannya positif ya. Gitu. Yang lain sudah tidak ada masalah. Sehingga ini akan kita buat pH 7,4 dengan cara struktur protonation measure 7,4. Belum salam, kita oke ya. Jadi ini karena pemberiannya oral, jadi dia 7,4. Kalau pemberiannya kulit misalnya, itu disesuaikan dengan pH kulit gitu. Nah ini kita klik kanan, kemudian save as. Ya, save as, jangan lupa kembali ke folder kerja tadi ya. Tadi di di kelas online. Di pertemuan kedua, di action, di validasi 9 Juli ya, 9 Juni harusnya. Ini akan kita simpan sebagai ligand underscore 2D titik MRV. Kita simpan. Dan kita tutup, kita bersihkan layar, cancel, atau dikali new clear dash. Ligand 2D akan kita load lagi, ya, open. Ya, di sini tadi ligand 2D. Ini akan kita jadikan 10 konformasi dengan cara tool conformation conformer ya. Nah, 10 biasanya 10 udah valid ya. 10 itu sebenarnya ringkasan dari 100 menjadi 10. Dalam kasus anti COVID, desain saya untuk 10 nggak valid, kita naikkan jadi 20. Dan itu perlu waktu dari jam 7 segini sampai jam siang besok. Dan itu ternyata untungnya saya ikat. Yang sudah valid ya, antar konformasi dan replikan udah valid saya ikat. Karena yang tidak diikat itu besoknya lari ya. Nah ini yang tadi saya katakan, teman saya bilang program Pak Hari error, enggak error. Saya meyakini molekul itu benda hidup ya. Ada gerakan pegas, ada gerakan buntir. Memang selama ini saya baru itu menjumpai pose kok bisa berubah ya. Tapi kalau kita kembali ke agama, itu katanya gunung-gunung itu juga makhluk hidup ya. Kalau di pelajaran di dunia dia makhluk mati ya, pohon, gunung, molekul. Tapi kalau di akhirat nanti itu makhluk hidup. Nah ini kita buat 10 terus kita oke. Nanti minta lisensi ya, lisensinya sudah oke saja. Sehingga timbul ini. Nah ini 10 konformasi yang ada 10 konformasi, itunya beda-beda ya. Tinggi sekali ya energinya, 126 ya. Ini akan kita simpan file save as ya. Save as, jangan lupa kembali ke folder kerja. Di kelas online pertemuan kedua, di action, di validasi 9 Juni harusnya, sekarang baru Juni. Ini kita cari tipe filenya yang typosmol2 atau dalam kurung bintang titik mol2. Nah tadi kita udah punya tipe file mol2 yaitu bentuk protein dan replikan. Kenapa kok tipe filenya ini disimpan sebagai ligand titik mol2? Kenapa kok tipe filenya mol2? Karena programnya menghendaki itu ya. Jadi plan-nya itu kalau kita buka PC yang saya kirim ada PC4 PYP, itu kalau dibuka itu inputnya minta tipe file mol2 yaitu protein, replikan dan ligand. Jadi ini kita simpan, kita save.
Nah, kita udah selesai, tinggal kita running docking. Kita tutup dulu. Nah, kita kembali ke folder kerja. Lewat. Dan DE kelas online pertemuan kedua action. Ini bukan Juli ya, kita rename dulu ya. Sekarang baru Juni. Nah, kalau kita buka isinya apa? Nah, isinya yang bahan untuk docking yaitu protein, ligand, ligand, tipe filenya MOL2 sudah ada. Tinggal menaruh software ya. Di grup saya katakan ada 4 software yang tidak perlu diinstal tetapi hanya di download dan dipastekan di folder kerja ya. Jadi kita punya yang validasi yang ini, yang kelas pagi ini ya. Ada CMD, kita copy ya, kita Ming, PC4PYP plan, kemudian ada protein, ada replikan. Bukan, ini enggak, jangan. Protein, replikan, sama ligand itu punyanya yang kemarin ya, kita kan sudah punya. Copy. Jadi softwarenya 4 itu yang kita copy, kita pastekan di sini. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan, atau kita lanjutkan sampai running docking ya. Jadi caranya dengan mengklik, double klik kiri. Nah, untuk yang ada kemungkinan macet, silakan hubungin saya. Biasanya kalau macet itu nanti solusinya kita sandingkan CMD yang asli yang ada di program file, kita sandingkan dengan CMD di sini. Karena CMD ini bikinan Pak Satyo Nuryadi ya. Jadi kalau macet disandingkan, bukan di-replace tapi disandingkan. Ini kita panggil huruf kecil plan. Kemudian spasi, strip, mode bahasa Linux ini ya, mode bind ya. Jadi minta plan untuk membinding ya, replikan, MOL2 tipe filenya, spasi 5 bahasa Linux dan protein, .MOL2, enter. Nah, di sini ada ano atom S.O2 requested. Kira-kira artinya saya nggak tahu nggak kenal dengan SO2 itu. Ternyata apa? Ternyata konon itu pada saat pembuatan software itu lupa mengganti O-nya itu huruf kecil. Nah, sehingga di sini bilang tidak diketahui. Kalau tidak dilakukan apa-apa itu nggak masalah. Tapi kalau dirasa mengganggu, warningnya itu bisa kita edit ya. Kita edit replikan dan ligandnya kita edit. Ya, nanti akan kita tunjukkan bagaimana cara ngeditnya. Nah, di sini keistimewaannya dibanding Autodoc atau yang lain itu pembuat softwarenya sudah memberi grid ball ya. Jadi bentuk bola, grid ball. Kalau yang sudah pernah Autodoc ada grid box, bentuknya kotak ya. Nah, itu tiap peneliti harus mengoptimasi sendiri ya, sehingga perlu waktu dan menurut saya ada peran bias. Kenapa? Karena tiap orang beda-beda. Kalau ini pembuat softwarenya sudah menyediakan grid ball untuk
target tertentu sudah ada langsung muncul. Nah, jadi di sini mengurangi bias ya. Yang pernah saya share di grup adalah pengalamannya Mas Algi ya, testimoni dari peserta pelatihan Mas Algi. Dia mahasiswa S2 di IPB. Katanya awalnya stres karena Pak saya docking dengan Autodoc kok beda ya dengan dosen saya. Ya beda kan, gridboardnya masing-masing bikin. Kalau nggak jadian ya nggak sama. Akhirnya dia ikut kelas ini, kelas docking plan, dan dia sangat senang karena setiap pengguna itu akan sama. Kalau kode PDB-nya sama, binding side center dan radius pasti sama. Nah, sehingga saking senangnya dia mendokengkan kandungan daun salam ada 300 molekul. Nah, 300 molekul itu didokengkan semua. Padahal menurut ilmu farmasi itu kan obat sebaik apapun akan bekerja kalau melampaui minimal efektif konsentrasi. Jadi kalau obat walaupun bagus banget, poten sekali, tapi kalau kadarnya di bawah mEc dia nggak berkhasiat. Misalnya paracetamol biasa kita makan 500, mungkin mEc-nya tertentu ya. Nah, terus kita makannya cuma biasanya 500 mg, kita cuma makan 5 mili. Jadi berapa itu? 1/100-nya. Yang nggak ada efek apa-apa. Tapi kenapa kok Mas Algi ini mendokengkan semua? Ketika saya tanya dia bilang, saya tahu Pak, atau sudah tahu setelah dikasih tahu bahwa kadar kecil itu tidak punya efek. Tapi saya ingin tahu sebenarnya molekul mana yang berpotensi mempunyai aktivitas. Ternyata ada molekul yang kadarnya kecil sekali. Dan itu skor dopingnya bagus sekali. Nah, itu bisa dijadikan kandidat obat baru dengan cara apa? Disintesis. Bisa jadi penemuan obat baru begitu. Nah, kembali ke sini, ini binding site center dan radius. Saya blok ya dengan Ctrl C. Kadang-kadang ada yang nggak bisa ngeblok ya. Nanti dicoba. Nah, PC4PYP ini template-nya untuk kode 4PYP. Karena kita 1 EKK, maka ini akan kita ganti tadi. Binding site center dan radiusnya kita ganti yang tadi. Kemudian kita akan simpan sebagai PC. PC itu plan config. Singkatan dari pen. Ini akan kita rubah menjadi 1 EKK. Plan config 1 EKK. Pakai huruf kecil aja. Dan titik txt. Kemudian kita save. Ini kita tutup. Kita kembali ke CMD. Kemudian kita ketik satu coding lagi ya. Dulu waktu masih pakai Pendrive Linux. Ya, jadi plan ini bekerjanya aslinya di Linux. Karena kita biasa pakai Windows, maka pakai Pendrive Linux. Jadi Linux yang bekerja di Windows. Dulu seperti itu, kodenya panjang ya, berbaris-baris ya. Mungkin ada sekitar 10 lah mungkin. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi laptop dulunya bitnya 32, kemudian pindah ke bit 64. Nah, bit 64 ini Pendrive Linux-nya nggak ada, adanya cuma sampai 32. Sehingga ada peserta dari kedokteran UII, mantan dekan Bu Isnatin, itu saya tanya, Bu, dulu kita belajar pakai bit 32, sekarang bitnya sudah 64, bisa kerja nggak Bu? Nah, apa jawabnya? Bisa Pak, suami saya dosen IT, di utak-utik gitu, dimodifikasi, bisa malah bisa langsung ke Windows, jadi nggak perlu ke Pendrive Linux. Nah, dan itu bisa untuk bit jadul yang 32 maupun bit yang 64. Nah, sehingga saya minta izin untuk berkenalan dengan suaminya dan diizinkan. Terus saya minta izin juga untuk ilmunya saya bagi lewat workshop dan buku. Alhamdulillah diizinkan, sehingga mudah-mudahan
jadi amal jariah. Jadi kita lanjutkan dengan plan ya. Spasi step-step mode screen pc underscore 1 ekk .txt enter. Nah, jadi kita tinggal run. Sedang running, kita tunggu sampai 10 konfirmasi. Nah, jadi masih ada ini ya. Tidak diketahui SSS ya. Jadi harus diedit nanti. Nanti saya tunjukkan setelah diedit nanti seperti apa ininya hasilnya. Nah, sambil nunggu running, ada yang ditanyakan? Dipersilakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Selamat malam, Mas Muhammad Nur Hasan. Malam ini bisa gabung, kemarin belum bisa. Iya Pak, selamat malam. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Alhamdulillah ini Bu Puspa sedang di luar lab ya, bisa ikut. Bu Puspa sama Bu Weni ini sedang di Taiwan ini. Yang belum Bu Hamidah juga bisa gabung dari Manado. Ada pertanyaan? Ada yang mau masuk? Ya, ya silakan. Iya, tadi Bapak menjelaskan tentang Gridbox untuk lokasi kita buat dokumenter. Apakah sama seperti lokasi XYZ koordinat supaya kita menempatkan posisi yang pas untuk kita docking antara ligand sama protein. Betul. Jadi gridball itu bagian dari protein di mana di situ sudah diatur sama software, masing-masing kode PDB sudah diatur demikian rupa ya. Sehingga itu ibaratnya disediakan tempat bentuknya bola untuk menyesuaikan pose yang enak, yang paling stabil, berikatan, berinteraksi dengan target begitu. Berarti di software yang ini itu otomatis ditentukan oleh softwarenya. Betul, itu salah satu kelebihannya. Ya. Ya, silakan. Baik Pak, terima kasih. Ya. Jadi ini kelebihannya sehingga tiap orang kan sama ya. Tetapi tergantung kita. Artinya saya punya teman, dia merasa lebih pintar dari yang bikin software. Katanya kalau saya tak rubah Pak Hari, loh sudah dibuatkan enak-enak kok dirubah ya. Jadi kalau saya ya sudah percaya dengan software yang dibuat itu ya. Mungkin karena ilmu saya lebih rendah dari yang buat software, saya percaya. Mungkin teman saya ilmunya lebih tinggi, jadi kalau saya tak rubah-rubah Pak Hari katanya, ya monggo. Begitu ya. Ada lagi? Kalau tidak kita cek ya, kita lihat lagi sudah sampai mana ngitungnya. Biasanya nggak lama-lama juga karena kalau yang anti COVID itu sampai siang besok ya. Ternyata belum, masih ngitung karena molekulnya lumayan dibanding yang lain itu lumayan besar ya. Nah, sambil nunggu bisa juga ya
sambil nunggu bisa juga saya kasih tahu tentang ini. Jadi kita akan membuat ini validasi yang diedit ya. Tadi kan nggak diedit tadi ya. Jadi validasi satu EKK 9 Juni 2026 edit ya. Jadi diedit. Nah, jadi kalau di buku saya itu biasanya di bagian belakang itu ada lampiran. Nah, lampiran itu berisi gugus-gugus yang perlu diedit. Salah satunya SO2, kemudian fosfat, dan yang lain ada beberapa ya. Nah, ini akan kita copy. Yang kita copy softwarenya ya. Softwarenya ada 4, Ming, langsung 1 EKK, SatPlan, kemudian protein, ligan, replikan, ligan ya. Ini kita copy, kita akan tempatkan di edit. Nah, nanti ada bedanya diedit dan enggak. Nah, yang perlu diedit ada apa? Yaitu replikan. Jadi di grup saya bagikan Notepad++, itu gunanya untuk mengedit ya. Jadi ini plus apa? Klik kanan, edit with Notepad. Nah di sini hanya 1 ya, karena replikan itu isinya 1. Nah di sini akan kita lihat yang mana yang mau diedit. Tadi dia katanya nggak kenal dengan SO2 tadi. Sehingga kita cari, ada SO2, agak silo saya. SO2. Ada yang ini nomor berapa ini? 6 ya. Di sini SO2 ini nomor berapa? 5. Nah, di sini kan O besar ya. Padahal waktu bikin software itu O-nya kecil, jadi kita ganti O kecil. Kita ganti O kecil. Kemudian kita save ya. Jadi jangan save tapi save. Udah. Kemudian ligannya ada 10 ya. Itu kita edit juga lewat edit Notepad. Nah, di sini O2-nya ketinggalan ya. Nah, titik ya, titik O kecil 2. Nah, jadi ada 10 yang akan kita edit ya. 1 2 titik O2. Ada 10 ya. 3. Kalau misalnya nggak diedit nggak apa-apa ya. Nggak mempengaruhi skodoknya, enggak, cuma kok ada kata-katanya nggak kenal, padahal udah kenal ya. Titik O2. Ada 4 ya. Titik O2. Ini kalau banyak latihan nanti banyak jam terbang. Ada kalanya nggak mau jalan. Nah, ternyata apa? Ternyata ini notasi di Notepad ini ternyata dia ada garis miringnya. Nah, perintahnya bingung. Kenapa? Karena garis miring itu di bahasa Linux ada artinya. Jadi dia kelihatannya bingung sehingga harus kita hilangkan garis miringnya ya. Misalnya di kasus kode PDB 3LN1 ya. Kalau nanti udah belajar ini silahkan coba 3LN1. Nah, dijamin macet. Baru setelah diedit nanti baru jalan. Jadi kalau di sini kalau tidak diedit itu tidak macet ya, tapi ada yang kalau tidak diedit
nggak jalan, nggak bisa ngitung dia karena bingung. Titik O2 sudah berapa tadi, dan nggak ada yang lewatan. Udah kelihatannya. Nah ini kita save. Nah langsung kita tutup. Sekarang kita tengok ya. Jadi kita tidak usah ngetik, kita apa namanya, kalau tidak mau ngetik kita copy ya. Sampai blend kita Ctrl C, kita copy. Nah kan udah nggak ada ya, anonya kan udah nggak ada sekarang. Kemudian di sini kita copy, Ctrl C, nah, jadi yang kanan yang diedit, yang kiri yang tidak diedit. Nah ya, skornya tinggi ya, tinggi minus 144. Nah jadi ini poten banget ini ya, nah, tinggi. Nah di sebelah kanan nggak ada itu ya, yang apa ano tadi ya. Kalau di kiri kan masih ada ya, itu klikkan mall to entry 2 ano requested ya. Nah jadi nanti akan kita lihat, kalau beruntung itu yang paling minus biasanya langsung valid ya. Kalau nggak beruntung berarti harus dihitung yang lainnya, 9. Yang 9 lainnya dihitung, kalau sudah ketemu yang valid ya, misalnya nomor 4 udah valid, ya udah nggak usah dihitung semuanya, nggak apa-apa ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, jadi yang pernah ikut kuliah saya kasih tahu bahwa refligan itu biasanya di tingkat laboratorium ya. Artinya apa? Dia biasanya poten banget. Bisa jadi obat, bisa tidak. Kenapa tidak jadi obat? Karena kemungkinan industrinya tidak mendukung walaupun bagus ya. Mungkin sintesisnya susah atau terlalu mahal dan sebagainya. Nah, kalau kita hanya mengandalkan pembandingnya refligan, itu kita bisa terkecoh ya. Bisa terkecoh seperti contoh kasus kode PDB 6-CoG ya. 6-CoG itu isinya enzim siklooksidinase dengan referenligan SC58. Nah, SC58 ini sebagai referenligan itu skor dokinya minus 71 ya, minus 71. Nah, kalau kita punya skodok yang minus 68 atau 69, kalau hanya berdasarkan referenligan itu kita akan terkecoh. Oh, kalau diuji statistik molekul saya dibandingkan referenligan berbeda bermakna, ada perbedaan bermakna, berarti molekul saya nggak berkhasiat dong. Itu kalau hanya berdasarkan referenligan. Begitu kita sandingkan dengan obat yang sudah diketahui, misalnya paracetamol, ternyata paracetamol skodokinya cuma minus 67. Berarti kita salah menyimpulkan tadi. Itulah pentingnya referen atau pembanding dari luar, eksternal ya. Jadi kalau menguji in vitro atau in vivo itu sebaiknya pakai pembanding ya. Banyak beberapa jurnal itu yang jurnalnya secara in vitro tapi nggak ada pembanding.
Nah ini agak kurang lengkap. Kenapa? Karena nanti kalau di hubungan docking itu tidak bagus gitu. Kalau ada pembandingnya nanti dua-duanya didockingkan sehingga nanti akan terjadi ada korelasi ya antara uji in vitro dan uji in silico atau docking. Nah itu perlunya, jadi perlu sekali pembanding ya. Kalau ada pembanding itu enak ya, jadi dibandingkan lebih pinter ya. Pinter pembandingnya siapa? Yang lebih kaya pembandingnya harus ada pembanding. Kalau tanpa pembanding nanti misalnya nguji isolat terus, oh isolat saya ini punya khasiat antioksidan, iya tapi seberapa kuatnya? Tapi kalau dengan pembandingan, pembandingnya apa? Vitamin C atau vitamin E gitu ya. Nah jadi seperti itu. Ini masih ngitung, bisa kita bantu dengan enter. Kadang-kadang dibantu dengan enter langsung jalan, berarti dia memang masih menghitung. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah di sini yang pertama dilakukan adalah validasi ya. Nanti kalau sudah valid itu nggak masalah kita mau docking paralel ya, 10 molekul bareng, 20 molekul bareng ya, 30 molekul bareng bisa, karena softwarenya ringan. Nah saya pernah mau bikin buku bagaimana kalau seri, jadi dockingnya itu seri, misalnya 20 molekul kita docking sekali pencet gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir itu tidak jadi. Kenapa? Karena tidak efisien ya. Jadi lebih cepat kalau paralel ya. Kita docking 20. Waktunya sama, misalnya hanya 10 menit untuk 20 molekul. Tapi kalau antri seri berarti nanti 10 menit tambah 10 menit tambah 10 menit. Ya, akhirnya saya nggak jadi. Sudah ada bahannya sebenarnya mau bikin buku itu. Tapi karena tidak efisien nggak jadi saya membuat buku. Ada pertanyaan? Saya stop dulu, stop sharingnya. Ya peserta ya alhamdulillah ada 7 yang online. Yang tidak hadir siapa ya? Ada 7. Silakan kalau ada yang bertanya sambil nunggu. Mudah-mudahan selesai validasi. Nah, bisa juga sambil nunggu kita akan mendokengkan MH1 ya. Saya kembali ke, mudah-mudahan ada valid ya. Berapa kali saya coba valid ya, mudah-mudahan ada valid. Jadi kita akan kembali ke, kita lihat PPT atau yang di sini juga nggak apa-apa. Kita lihat molekulnya, kita lihat molekulnya. Kita akan lihat molekul Pak Mardi. Ya, jadi kita akan bikin folder MH1 underscore 1 EKK ya. Nah, kita akan lihat molekul ini.
Ya, jadi di sini MH1 kita akan buat beberapa molekul ya untuk contoh. MH1, MH2 ya, di mana MH1 ini substituennya belum ada atau H ya. Yang nomor 2 BR, yang ininya masih H ya. Sehingga kita akan membuat molekul nah ini ya. Kita akan membuat MH1 ya dengan cara ini inti bensin. Kemudian ini segi 5. Ya, kemudian ini sana. Dan ada segi 5 lagi. Kemudian di sana inti bensin. Ya. Dan di sini ada NH, ya, NH. Ini ada ikatan rangkap. Ini ada OH. Kemudian ini ada karbonil. Kemudian ini ada NH lagi. Nah, kemudian yang sini udah ya. Ya, jadi udah cocok ya. OH, NH udah ya. Nah, ini akan kita buat menjadi MH1 ya. Jadi caranya kita rapikan dulu struktur clean N2D. Ya. Kemudian kita buat pH 7,4. Ini MH1 tadi ya. Tool protonation measure 7,4 oke. Kemudian oke. Ini kita simpan sebagai MH1 2D ya. Biasanya ligan 2D, tapi karena ini tahu molekulnya, nah, tidak apa-apa kita beri nama sesuai dengan molekulnya, yaitu MH1 2D ya. Di pertemuan 2 ya, action di sini di luar dulu ya, jadi M1 underscore 2D titik MRV. Kita bersihkan layar, kemudian kita new clear disk. Nah, yang tadi kita open ya, jadi yang tadi di luar tadi MH1 kita open. Kita jadikan 10 konformasi ya. Tool conformation conformer 10. Nah, di sini optimasi geometri pakai softwarenya itu tersembunyi ya, jadi kita nggak bisa milih metodenya, nurut aja sama softwarenya. Satuannya kilokalori per mol. Kalau yang tempat lain kita bisa milih ya, misalnya PM3, AM1 dan sebagainya. Ini kita nurut aja ya, percaya sama yang bikin software. Kita oke, kemudian yang jelas ada optimasi geometri. Karena saingan saya pernah bilang, software Pak Hari nggak pakai optimasi geometri. Pakai ya, masa nggak pakai. Kemudian ini file save as ligan mol2 ya. Jadi kalau ref ligan itu 1, kalau ligan mol2 itu ada mol-T ya. Di sini dalam hal ini 10. Kita di pertemuan 2 kita taruh di action. Kita taruh di luar dulu ya, nanti kita masukin folder kerja. Nah, ligan titik mol2.
enter, save. Nah, sementara itu dulu udah selesai ya, kita akan mengumpulkan ya di pertemuan 2 di action. Nah, di sini tadi MH1, 2D dan ligand. Nah, ini akan kita masukkan ke folder. Nah, kita tulis MH1 underscore 1 EKK. 1 EKK. Jadi kalau bikin nama folder yang informatif ya. Kenapa? Karena ini supaya kita mudah ya. Jadi kalau saya namakan MH1 underscore 1 EKK itu artinya senyawanya MH1, targetnya 1 EKK. Supaya enak. Soalnya apa? Nanti dalamnya itu isinya sama. Misalnya ligand, itu di dalamnya ada ligand, ini juga ada ligand, tapi beda. Kalau ini ligandnya ada ligand MH1, kalau validasi ligandnya adalah FMM begitu. Nah, ini akan kita masukkan dua-duanya ya, kita masukkan ke MH1. Nah, sekarang kita akan running ya. Runningnya 2 ya. Paralel ya. Saya contohin paralel. MH2 underscore 1 EKK. Nah, kita akan membuat MH2 ya. Jadi masih ingat MH2 itu ya, MH2 itu yang posisi para dari N ya. Jadi N ke sini. Dari sini itu 1 2 3 4. Posisinya para. Itu kita isi dengan BR. Dengan BR ya. Jadi kita akan gambar lagi. Bedanya substituennya. Jadi inti bensin kemudian segi 5. Nah, ini harus pas ya, kalau nggak pas. Kemudian ada ini di sini ada OH, di sini ada segi 5. Ini ada bensin OH, ini karbonil, kemudian ini N, ini N. Nah, posisi di sini ini BR ya, BR. BR-nya ada di sini ya, ini tabel periodik ya. Nah, BR, FCl BR ya. BR kita ke di sini substituennya BR. Nah, ini MH2 ya, MH2. Jadi ini kita rapikan. Kemudian kita buat pH major microspace 7,4. Nah, kita oke. Ini kita klik kanan save as sebagai MH2 MRV. Jadi kita MH2 ini ya. Di sebagai MH2
underscore 2D titik MRV, dan kita save dan kita bersihkan layar, file new year dash, dan MRV nya kita open untuk kita jadikan 10 konfirmasi MH2. Kita jadikan 10 konfirmasi. Dan kita oke. Nah, ini file saya sebagai Ligan Molto ya, jangan lupa di foldernya di MH2. Di action MH2 ya. Nah, tipe filenya adalah Triposmol2 ya, Ligan titik mol2. Tadi belum ada ya, belum kita copy protein sama replica. Nah, sehingga ini kita akan paralel ya. Jadi software dari MS1 bisa kita pindah. Bukan pindah, kita copy ya. Oh, kebetulan belum ya. Jadi kita tempelkan dari validasi ya. Validasi 1 EKK yang sekarang yang diedit ya. Supaya mulus ya. CMD kita copy. Ming 1 EKK PC plan protein sama replikan ya, ligannya jangan. Kita copy ligannya molekul masing-masing. Ini kita paste. Kemudian yang ini juga kita paste. Kemudian kita akan mendokingkan ya. Nah, jadi ada 4 di sini. Ini MH2, MH1-nya juga. Kita akan memulai dari sini. Ya. Ctrl C. Ya. Kita akan enter ya, nggak ada kan, anonya nggak ada lagi ya, mulus ya. Kemudian kita akan lihat yang ini txt nya, Ctrl C. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya. Jadi angkanya nggak harus sama. Ya, silakan. Bapak tadi yang 1 EKK validasinya sudah ya Pak? Ini saya kelewat. Oh, validasinya masih jalan ini, belum selesai ini, running ini. Belum selesai ini ya. Jadi kan karena masih menghitung, kita tinggal ya. Ini yang sudah diedit, yang saya tampilkan ini. Nah, ini sudah diedit. Baru ngitung sampai nomor 3. Ini yang sudah diedit. Nah, yang belum diedit tadi, ya ini belum diedit tadi masih ngitung ya, karena molekulnya agak gede, belum selesai. Ya.
tadi membangun soal tadi saat Bapak melapor tadi itu Ya. kalau nggak salah ada inti yang di N ya ada ikatan rangkap tapi Bapak nggak bikin ikatan rangkap ya itu nggak apa-apa ya Pak? Oh, yang mana? Yang di apa di ADCTD itu di Bapak bisa buka poin-poinnya lagi nggak? Oh, boleh. Itu ada MH tadi ya. Oh, yang MH coba. Oke ya. Oke, bagus itu ya. Jadi tadi jangan-jangan kelewatan ya kata rangkapnya sebentar. MH2 kali ya. Iya. Tadi kayaknya MH1 juga deh Pak. Oh gitu, coba. Rangkap yang di Oh iya, bagus. Kita coba ya, kita cek lagi. Oh iya, ada kemungkinan MH itunya rangkapnya ketinggalan ya. Bagus. Kita cek lagi. Berarti MH1 MRV ya. Oke, bagus. Ini MH2 ya, kita lihat MH2-nya dulu. Oh, betul ya. Jadi MH2-nya ketinggalan itu ya, ikatan rangkapnya ya. Oke. Kita ulang kalau gitu. Berarti nanti akan kita ulang ya. Ya, jadi kelupaan ikatan rangkap betul. Jadi kita akan buat baru. Karena di sini, nah di sini ya ikatan rangkap di sini ya, betul lupa tadi. Iya Pak, benar. Oke, terima kasih. Jadi kita kecilkan, nah biar bisa kelihatan. Oke, berarti tandanya teliti ya. Segini, terus ini. Jadi nanti kita ulang. Ini. Kemudian ada ini. Ya. Nah, ya, yang lupa di sini ya ada ikatan rangkap betul. Kemudian N-nya di sini. N-nya di sini. Ini yang MH1, ini MH2, nggak apa-apa, ini nanti kita rubah. Ini akan kita save nanti sebagai MH1 ya, nanti sebagai MH1 nanti. Jadi kita timpa nanti ya, kita replace nanti ya. Sudah betul ya, sekarang udah betul. Nah, seperti ini. Kalau misalnya mau di itu, sebenarnya sama aja ya. Jadi maksudnya yang ini sudah cocok ya ini. Nah ini maksud saya ini sebenarnya kalau mau disesuaikan persis gitu bisa juga, walaupun sebenarnya nggak masalah ini ya, karena ini kan berputar ya. Tapi kalau mau disamakan dengan ini bisa juga. Ini kita sesuaikan yang kata Rahmat yang di sini. Nah gini bisa. Jadi nah sekarang cocok sekali ya. Ini akan kita simpan sebagai MH1 namanya. Ini sebagai MH1 MRV. Jadi kita rapikan struktur struktur clean 2D dan kita buat pH protonation major. Ini akan kita simpan sebagai MH1 MRV. Nanti kita ulang lagi ya. Klik kanan ya, kemudian akan kita simpan sebagai MH1 ya.
MH1. Terima kasih koreksinya ya. Di pertemuan kedua, action MH1. Nah, akan kita replace ya, jadi udah kita ganti. Nah, jadi berarti itunya kita hentikan dulu ya. Dockingnya kita hentikan dulu, yang MH1 dan MH2 ya. Kita hentikan. Kita hentikan. Ya. Ini kita tutup. Kemudian kita buka lagi di MH1 ya. Di MH1 tadi kita udah rubah ya. Dan kita cek ya. MH1 2D tadi. Nah, kita lihat sudah ada ya, sudah ada ikatan rangkap sini. Ya, oke. Ini akan kita buat apa? Konformir ya, 10. Jadi nanti liganya juga kita replace ya. Nah, dan kita save as sebagai ligan molto untuk MH1 ya. Untuk MH1 2 action MH1 ya. Kita simpan sebagai tripos molto. Nah, ligan molto. Save. Nah, jadi tadi udah ada tapi kita over ya, jadi kita timpa ya. Nah, begitu. Oke. Sekarang kita MH2 ya, MH2 juga akan kita buat ya. MH2 kita akan buat dia ada ini ya. Kalau mau disesuaikan berarti kita sesuaikan ikatan rangkapnya di sini, walaupun berputar ini sebenarnya. Dan ini kemudian segi 5 dan inti bensin ya. Jangan lupa di MH2 ada ikatan rangkap ya. Setelah OH ini ada OH, ini ada karbonil, dan jangan lupa N, jangan lupa ikatan rangkap, dan jangan lupa di posisi ini ada brom, BR ya. Aduh. Benar ya, BR. Jadi di sini ada BR. Nah, seperti ini ya. Udah benar ya sekarang.
ini MH2 ya. Jadi kita rapikan struktur lin 2D, tool, ini tadi belum kita save tadi ya. Ini MH2 kan, berarti ini kita save as dulu. Kita buat pH dulu ya. pH protosinian, oke. Minta lisensi. Nah, ini ada BR-nya ya. Ini kita klik kanan save as MH2 ya. Jangan keliru, MH2. MH2. Jadi kita timpa ya, kita timpa. Nah, kita timpa. Oke, kita timpa. Kemudian kita bersihkan layar. Kita open ya. MH2. Ya. Ada PR-nya ya, MH2. Itu kita buat ligand, yaitu protonation, conformer-nya 10. Ini akan kita simpan sebagai ligand MOL2. Jadi di sini tipe filenya tripos ya, ada jadi ligand MOL2 untuk MH2. Dan kita save. Nah, jadi kita timpa ya, tadi udah ada, kita timpa. Nah, udah. Jadi sekarang udah benar. Kayaknya kita cek dulu ya, udah selesai belum? Kalau udah selesai kita ke validasi dulu. Oh, ternyata belum ya, belum selesai. Jadi kita akan mendocking, running docking untuk MH1 dan MH2 ini. MH1 ini harus dihapus ya, karena nanti nggak mau kalau sudah ada restart ya. Kita copy paste dari sini. Ctrl C. Paste. Dan yang MH2 kemudian kita akan lihat txt-nya, kita copy, blok, Ctrl C, enter. Nah, sampai sini ada pertanyaan?
Masih 30 menit, mudah-mudahan selesai ya. Jadi kalau selesai berarti nanti ini validasi dan ngitung parameter Skodoke. Nanti karena waktunya terbatas, nanti yang lain saya kerjakan. Jadi nanti pertemuan besok kita akan sajikan Skodoke rata ya, 4 molekul begitu. Yang ini nggak jalan ya. Oh ini tadi belum ya, MA2-nya belum jalan. Ada pertanyaan silakan. Saya Pak. Ya. Pak untuk Harrison yang molekul ini kan MA1 itu kan dari penelitian sebelumnya ya Pak. Betul. Betul. Nah, berarti kalau misalnya kita baru, kemarin seingat saya HKSS ini kan yang murahnya dari HTSA ya. Gitu. Ya. Jadi kita melakukan screening terlebih dahulu dengan HTSA. Pertanyaannya untuk molekulnya, berarti kan kalau misalnya kita nggak punya data HTSA nih Pak, berarti kan kita harus desain sendiri ya. Betul. Berarti kita harus dari turunan molekulnya gitu. Betul. Asli kemudian kita buat turunannya. Betul. Iya bukan Pak? Betul. Nah, Jadi untuk membuat itu yang pertanyaan saya yang lalu sih Pak, berarti kita tinggal membuat sesuai dengan aturan yang aturan yang ada gitu ya. Ya. Nah tapi tapi sebenarnya belum tahu sih gimana gitu Pak, misalnya cara membuatnya gitu ini yang mau kita ganti itu apa gitu. Fokus yang mana? Ya. Yang mau kita substituen itu yang yang mana? Ya. Itu sih Ya. sebenarnya Oh. biar nggak salah kan nggak bisa ngasal ya yang desainnya gitu. Betul. Jadi mungkin bisa dikasih contoh suatu molekul ya, suatu molekul yang ini. Nah, misalnya terdiri dari 2 cincin ya, 2 cincin kemudian atau bisa gini ya, saya kasih contoh ya, saya share screen lagi ya. Nah, saya contohkan seperti ini ya. Jadi naptol ya, naptol itu sebenarnya ada sedang loading ya, bentar. Jadi suatu sebenarnya dulu ada tapi saya lupa naruhnya ya. Jadi misalnya begini. Misalnya saya punya punya molekul ini misalnya ya. Ini. Nah, di molekul desain saya ya. Tadi kebetulan saya ngasih kuliah ya. Saya punya kerangka ya. Saya punya kerangka ini. Yang gampang aja saya kasih contoh. Ini N ini O. Nah, jadi di sini saya akan mempunyai substituen ya, substituen atau yang ini satu aja. Nah, seperti ini. Jadi
ada posisi apa? Orto meta para ya, misalnya kayak gini. Yang di sini misalnya kita buat yang ini S. Ini ada R. Benar. Maksud saya pakai ini. Nah, di sini kelihatan ya di sini. Saya rapikan. Nah, misalnya ini suatu kerangka ya, ini suatu kerangka. Nah, ini kan suatu kerangka ya, suatu kerangka. Nah, saya pengen apa istilahnya? Pengen membuat mengoptimasi suatu molekul ya, mengoptimasi suatu molekul. Sehingga apa? Sehingga saya ingin mensubstitusi seperti ini ya, seperti ini. Ini kita buat database ya, database ini saya ketikkan ya jelas. Nah, jadi kerangkanya seperti ini. Nah, saya ingin tahu gugus-gugus apa yang apa namanya yang berperan ya, yang berperan. Atau di sini misalnya ini kita rubah, lagi ini. Ini kita hapus yang di sini. Nah, saya ingin membuat molekul ini bagus. Yang bagusnya seperti apa? Nah, database-nya apa? Database-nya adalah gugus-gugusnya ini akan kita ganti. Jadi di sini saya akan membuat gugus yang bukan CH3 tapi pemberi dan penarik elektron. Berarti ada dua ya. Ya, pemberi dan penarik elektron ada dua. Kemudian di sini juga pemberi dan penarik elektron, berarti ada dua juga. Ya. Kemudian di sini pemberi dan penarik elektron ada dua juga. Kalau masih kurang, di sini juga bisa kita beri kayak gitu. Nah, untuk contoh yang sederhana ini berarti ini ada dua ya. 2 kali 2 kali 2 ada 8 ya. Berarti kita bisa membuat kerangka itu dengan 8 database, 8 molekul. Nah, paham enggak? Kalau jadi 8 apa saja, paham enggak? Iya, paham Pak. Dari sini kan ya, dari jadi pemberi dan penarik elektron. Misalnya gini, NH2, ini NH2, ini NH2 ya. Ini kan sudah ada berapa? 1 ya. 1 toh? Ya. Oke. Ya. Nah, kalau di sini saya ganti NO2. Nah, udah ada berapa? 2 toh? Kan yang pertama tadi beda ya toh. Sekarang yang sini saya ganti apa? NO2. Ya. Berarti ada yang NO2, ada yang NH2. Terus yang satunya kan pemberi elektron NH2, berarti kan udah 4 toh. Ya enggak? 2 kali 2 4. Terus yang di sini nanti NO2 sama NH2. Ya, jadi 2 kali 2 kali 2 jadi 8. Ya enggak? Kalau kurang nanti ditambah lagi gugus di sini misalnya. Jadi database-nya itu nanti persamaan garisnya yang atom-atomnya di sini, kerangkanya sini. Misalnya kita gambar dari sini ya, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 misalnya. Nanti ini nomor 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Paham nggak? Halo? Saya masih belum pakai. Belum paham. Tapi saya nggak tahu yang lain udah paham. Ya, jadi kan, jadi intinya itu gugus-gugus ini nanti kita apa? Sebenarnya ada slide lagi, bentar. Tak carikan slide yang HKSS yang anti COVID ya, ada juga itu, bentar.
Dia itu tahun berapa ya? Tahun 2 Januari kalau nggak salah. Mudah-mudahan slide-nya masih ada ya. Januari 2022 kalau nggak salah ya. 2022 yang di Unan ya. Oh ya, ini betul. Workshop ini ya. Jadi workshop SPDD, LPDD. Mudah-mudahan masih ada ya slide-nya. Nah, Fisher sebagai pengembangan. Dan brand masih ada. Saya masih share screen ya. Jadi pertama kali itu kita mengembangkan atau mendesain obat dulu ya. Nah ini kebetulan desain saya dulunya saya slideshow. Nah ini ya, saya mendesain molekul ini ya. Jadi ini desain molekulnya. Kemudian saya jadikan database. Nah seperti ini. Kerangkanya kan sama ini ya. Jadi saya buat database yang saya rubah-rubah. Ini apa? HBPP1 ya. Nah ini saya rubah-rubah, gugus-gugusnya saya rubah ya. Jadi ini asli ya, asli belum ada penelitiannya. Jadi saya desain sendiri. Jadi pertama kita desain dengan docking ya. Nah, di slide satunya. Kemudian dari desain itu kita optimasi lagi ya. Nah, di sini ada beberapa molekul ya. Nah, ini. Nah, ternyata beda-beda ya. Gugus yang berbeda memberikan skor docking yang beda-beda. Kemudian saya hitung ini deskriptor atomiknya kita hitung ya, kita hitung molekulnya juga kita hitung, kemudian kita kandidat deskriptor kita buat persamaan baris. Nah ini ya, ternyata di Q4 itu positif ya, R-nya cukup bagus 0,9, F-nya 198.000, Q kuadratnya 0,9. Nah persamaan garisnya seperti ini. Kemudian kita desain molekul. Nah, di cara mendesain molekul, skor dockingnya itu sama dengan ini. Substitusi C3 ya. Jadi C3 untuk apa? Untuk mempengaruhi C4 ya. Nah, jadi gugus pemberi elektron di sini ya. Pemberi elektron. Kenapa? Karena kalau dibeli elektron itu kan nanti menjadi minus ya, sehingga jadi skor makin minus makin poten, sehingga nilai sebelah kanan sama dengan sebelah kiri juga harus kecil ya, harus minus, atau muatan di C4 semakin negatif semakin poten, misalnya dimasukin gugus pemberi elektron. Nah seperti ini, sehingga skor dockingnya setelah kita hitung menjadi seperti ini ya. Jadi desain molekul baru ini HPB2 strukturnya seperti ini. Sedangkan Pak Lovett ya, Pak Lovett ini anti COVID yang Omicron itu loh ya. Waktu itu Fisher mengeluarkan Pak Lovett ya. Setelah Omicron itu mengeluarkan Pak Lovett. Nah, saya mendesain HPB24 ya. Ternyata secara statistik berbeda bermakna begitu. Nah, cuma di sini statistiknya tidak saya cantumkan. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa paham. Kalau tidak, kalau belum paham bisa diskusi lagi, bisa japri ya, atau bisa les, bisa juga les gitu. Kita lihat ada pertanyaan. Ini tadi kok kenapa ini macet? MW2 extra
cannot, jangan-jangan belum dihapus ini ya, belum dihapus kayaknya. Coba kita, ini yang MH2 betul, MH2 kan belum dihapus tadi, makanya macet ya. Jadi yang MH2 tadi kita lupa, belum reset. Nah ini kan belum dihapus, makanya tadi macet. Nah, masih ada pertanyaan ya, jadi di sini nah baru running. Jadi kalau sudah ada reset dia nggak mau jalan, kenapa? Kan sudah ada hasil, kenapa disuruh bikin lagi gitu. Baru running sekarang. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak Hari. Ya, monggo. Ya, Pak, izin Pak. Ya. Ini bukan pertanyaan, mungkin barangkali ini ada beberapa teman-teman mungkin ada yang belum paham tools yang Pak gunakan mungkin kayak Sarah, itu fungsi masing-masing untuk apa mungkin kemarin kan mungkin belum dijelaskan Pak Hari. Kalau saya mungkin sudah paham karena sudah paham itu kan. Jadi mungkin barangkali ada dari teman-teman ada yang belum paham penggunaannya yang digunakan sama Pak Hari sama untuk langkah-langkah awal gitu loh Pak. Maksudnya kan kalau kita sudah dapat kan tadi Pak Hari sudah pakai ya Sarah ya untuk mengambil proteinnya. Nah, kemudian kalau untuk pakainya kan pakai lensnya. Kemudian menentukan gripbooknya kayak apa, pakainya itu mungkin yang teman-teman mungkin saya juga perlu lagi gitu Pak Hari. Iya. Karena yang Pak Hari jelaskan sudah luar biasa lebih banyak waktu senyawa gitu. Nah, sedangkan kami kan masih mau ada yang dari kami mungkin ada yang sudah lebih dari itu, mungkin ada juga yang baru mulai dari awal. Betul ya. Jadi kalau nggak salah sebenarnya di grup itu sudah saya kasih video yaitu pengenalan software ya. Jadi sebenarnya mungkin Bu Mimi belum muter ya. Mudah-mudahan yang lain udah muter ya. Jadi di situ dijelaskan masing-masing software di video 2 jam kalau nggak salah ya. Jadi ada Yasara untuk apa, Marvin untuk apa, visualisasinya pakai apa gitu ya. Jadi mudah-mudahan yang lain diem itu karena sudah paham ya. Jadi di YouTube di grup itu sudah saya bagi pengenalan software ya, pengenalan software untuk plan ya. Jadi tadi Yasara itu untuk preparasi protein dan replikan. Kemudian yang tadi Marvin itu untuk preparasi ligan. Kemudian kalau yang Ming sama PC itu Ming sama PC. Kalau PC itu plan config itu tiap kode PDB harus diganti sesuai dengan kodenya tadi ya. Kemudian kalau yang Ming itu memang perangkat itu bagian IT ya, itu gunanya apa saya kurang tahu, tapi harus disertakan, harus duduk manis di folder kerja. Kemudian apalagi notepad tadi untuk mengedit ya. Kalau kadang-kadang ada yang harus diedit, kalau garis miring itu coding untuk Linux jadi macet, nanti harus dihilangkan garis miringnya. Kalau yang lain nggak diedit nggak apa-apa. Apalagi Alikplot untuk visualisasi 2 dimensi, Vimol untuk visualisasi 3 dimensi. Ya, jadi kemudian kalau software yang lain, software online ada Fast Online untuk mengetahui kaitannya dengan target dari suatu molekul, kita masukkan canonical smile, nanti akan keluar target-targetnya protein. Targetnya bentuk protein kita masukkan ke string, akan terhubung ke EGG ya, Kyoto Encyclopedia Gen and Genome, nanti mengarah ke penyakit sehingga kita tahu molekul kita sebenarnya untuk targetnya yang paling bagus untuk penyakit apa begitu. PKCSM untuk prediksi farmakologi farmakokinetik ya, absorpsi, distribusi, metabolisme gitu ya. Bisa juga bisa pakai Swiss Atme.
Ada juga ekosar. Ekosar itu sebenarnya untuk lingkungan ya. Tapi di sana juga ada LD50 dan ada efektif konsentrasi 50. Nah, mungkin itu yang belum jelas bisa nanya lebih khusus. Silakan. Ada lagi? Kadang-kadang yang lain ini sudah lebih pintar ini Bu Hamidah dibanding saya. Jadi jangan dikira yang lain ini bisa lebih pintar dari saya ya. Misalnya kayak udah memakai Vina, saya belum pernah pakai Vina ya, pakai Autodoc ya, karena saya udah tertarik sama plan sehingga begitu saya tahu ya sudah tahu gitu aja, nggak pernah saya praktekkan gitu ya. Moe misalnya, ya mungkin ada yang kebanyakan pakai Autodoc ya, Autodoc yang saya tengok, karena Autodoc memang lebih terkenal kelihatannya ya. Nah, ada lagi? Oh ya, tadi kita mau memvalidasi ya sebenarnya. Waktunya masih 7 menit ya mudah-mudahan. Nah, tapi belum selesai ini ya. Ya, kalau kepepet berarti pertemuan ketiga nanti bisa tak kasih video ini. Ya, jadi nanti yang paling atau saya tunjukin ya, karena waktunya mepet, saya tunjukin cara validasinya itu seperti ini ya. Jadi kita pakai data yang kemarin, saya tunjukin caranya ya. Jadi kita akan share screen. Nah, ternyata waktunya cukup mepet ya. Kita akan pakai Yasara. Pakai komputasi. Nah, jadi berdasarkan ini yang validasi kemarin ya. Nih ya. Nah, ini kan skor dockingnya kan ada result ya, result. Nah, resultnya ini kan ada base ranking. Nah, base rankingnya ini kita ambil untuk menghitung RMSD ya, RMSD. Nah, seperti ini ya. Kita copy ya, dan kita buat ini new. Nah, ini biasanya kita isi dengan replikan ya. Dengan replikan ya. Jadi FMM replikan. Yang di sini biasanya kita isi dengan kode PDB 1 EKK. Nah, di sini kalau kita lihat paling bagus itu di posisi konformasi keempat ya. Nah, kalau beruntung itu biasanya langsung bagus ya. Tapi kalau nggak beruntung ternyata tidak beruntung ya. Ternyata tidak beruntung sehingga
ini ya, kalau kita cek itu di bawah di atas 2 angstrom ya. Kita akan lihat di folder. Ya, jadi ini yang kelas pagi kemarin karena waktunya ya, jadi di sini RMSJ-nya ternyata yang bagus setelah dicoba satu-satu itu konformasi 1 bisa ya, padahal kan enggak paling stabil tadi ya. Jadi caranya tadi ini result tadi kita buka, cara ngetes satu-satunya itu yang dites itu yang 001 konformasi 1 ya. Jadi contohnya ini kita copy 1 sampai 10 nanti terus tempelkan di sini, pastekan di sini. Nah, ini sudah ada, jadi kita paste, di replace ya. Nah, contohnya di sini 1 ya. Jadi ini akan kita cari cara mencari RMSJ-nya seperti ini. File, file format ya. Kita pakai yang data itu, data yang pagi ya, data yang pagi. Pertemuan berapa? 2 ya, 2. Validasi ya. Nah, ini yang ini validasi 1 EKK yang pagi ini. Nah, jadi ada replikan di sini. Di sini mol itu sipil mol ya. Nah, kita load yang konformasi 1 ya. Yang ini ya, ini 0001. Nah, kemudian kita kita buat stack ya. Nah, stylenya itu stack. Nah, biar enak. Kemudian hidrogennya harus kita hilangkan ya. Karena tadi kita tambahkan waktu mau mendocking, jadi ini delete hidrogen. Ya, kemudian ini kita warnai, klik kanan kita kasih color supaya manis. Nah, ini kita klik kanan kita kasih color kuning. Jadi kuning itu setelah kita cara menghitung RMSJ, analisis RMSJ of molecule ya. Nah, klik. Kemudian ini diklik bawah. Nah, kemudian ini dihilangkan, klik hilang. Ini dipindah aja langsung di sini klik, kemudian oke. Nah, jadi RMSJ-nya 1,9850 berarti sudah valid ya. Tapi ini enggak yang terstabil, enggak apa-apa ya. Jadi kita lebih memilih pose daripada skor ya. Jadi untuk validasi RMSJ kita lebih memilih pose dibanding skor. Jadi yang penting RMSJ-nya di bawah 2 angstrom meskipun skornya bukan yang negatif, terstabil begitu. Nah, ini bisa di print screen, kontrol print screen untuk disimpan dalam bentuk gambar ya. Nah, supaya tidak tidak lari, pengalaman saya bisa lari, ini kita simpan yasarannya sebagai yasara scan. Nah, yasara scan kita tadi di ya, jadi yasara scan yang yang validasi 1 EKK ya. Ini konformasinya yang bukan yang 8 tapi yang 1 tadi ya. Jadi konformasi 1 tadi harganya 1, berapa tadi ya. Jadi kita tengok lagi ya. Yang konformasi 1 belum disimpan dalam bentuk konformasi 1 itu 9859.
9859 angstrom ya. Nah, kerumunannya 1 ya, validasi 1 EKK. Ini di pertemuan berapa ini ya? Kita harus pas ya. Jadi bisa yang ini ya. Pertemuan 2, betul. Ya, jadi nah seperti itu. Nah, sehingga ini nggak bisa lari kalau sudah diikat dalam bentuk Yasara scan, tidak bisa lari. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Karena waktunya apa? Ini sebenarnya sudah selesai ya. Ini sudah selesai yang bisa kita isi. Yang ini juga sudah ya, bisa kita isi. Yang ini ya, tinggal ngisi nanti ya. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Jadi pertemuan 2 skor 1 EKK. Nah, jadi ini bisa diisi MH1, MH2, nah, jadi MH ini sudah selesai ya, jadi bisa kita tutup. Ini juga MH1, bisa kita tutup, bisa kita masukin datanya. Insya Allah valid deh, valid tadi. Jadi MH1 ini kita restart ya, MH1 base ranking ya. Jadi kalau kita docking ada folder baru namanya restart, itu ada rekaman ya. Rekaman running docking tadi. MH1-nya ini nah copy, MH2-nya MH2 restart ya, ini hasil apa rekaman running. Ada base ranking, langsung diklik double klik ya, maka langsung keluar Excel ya. Nah, biasanya bukanya satu-satu ini. Ini kita copy, ini kita dan kita akan nah sambil saya ini kita rata ya, dengan cara apa? Formula, kemudian auto sum average. Nah seperti ini ya. Nanti ini akan kita isi ya, di luar kelas ya, di luar kelas kita isi, nanti kita jadikan database nanti ya. Jadi yang kita jadikan database adalah rata ini. Rata sebagai parameter aktivitas rata skor.
Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi nanti kita lengkapi di luar kelas sehingga besok kita langsung mencari deskriptor atomik dan deskriptor molekuler. Nah, nanti sampai MH MH 4, MH 5, MH 6, MH 7. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi kita mencari aktivitas dan membangun database ya tanpa masuk lab, dan tanpa biaya ya. Nah, seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Besok kita langsung mulai menghitung deskriptor ya. Pertemuan ketiga menghitung deskriptor atomik dan molekuler ya. Nanti tentu karena waktunya tidak kita kerjakan semua di video sini, tapi hanya sampling ya, 1 apa 2 gitu caranya mencari deskriptor atomik dan molekuler. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Tidak ada. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Ya, jadi di video saya tinggal nyari aja ya. Ada berapa ya? 400-an ya. 400-an video ya. Setiap video ada yang 2 jam, ada yang sehari. Nah, dan itu saya pikir cukup ya, cukup untuk modal belajar ya. Nah, itu kalau dihitung, kalau ditonton semua berapa hari itu ya. 2 jam kali 400 ya, dibagi 24 jam, ada berapa hari itu. Kalau mau muter semua. Nah, demikian, ada pertanyaan? Ada yang belum ngantuk? Pak Haryanto masih memonitor? Bu Puspa, ada pertanyaan? Mbak Weni? Terima kasih. Ya. Monitor. Oke. Bisa kita akhiri kalau nggak ada pertanyaan? Halo? Iya, Pak. Baik, ya, baik. Baik, nanti saya share juga pertemuan yang pagi ya. Biar untuk menambah kalau ada kekurangannya yang malam bisa nengok video yang pagi ya. Yang tentang validasi dan menghitung skodok ya. Baik, kalau nggak ada lagi kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya. Yang hadir maupun yang tidak hadir, insya Allah bisa nonton ya. Sehingga bisa paham. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya kurang tahu kalau di Taiwan jam berapa ini, Bu? Jam 10, Pak. 10 apa? 10 malam, Pak. Jadi 1 jam, Pak. Oh, beda 1 jam. Oh iya. Iya. Beda 1 jam. Ya, baik kalau gitu. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Hari. Mari. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.